واجعله لنا إماما وراء اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته الليل وآخر النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema itu yang berjudul sisi batin lebih utama ketimbang sisi lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan di dalam kitab Risalatul Mu'awwanah wal Muzaharah wal Muwazzarah, yaitu karangan Al-Imam Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yaitu pengarang Ratib Al-Haddad yang setiap sore dan pagi kita baca bersama-sama. Beliau mengatakan di dalam kitab Risalatul Mu'awwanah, apa yang beliau katakan di sana? Wa 'alaika ya akhi islahi sarirataka hatta tasira khairan min 'alaniyatika salih. Wahai saudaraku, hendaklah kalian bi islahi sarirataka, yaitu mengupayakan sisi batin, ya, sisi batin lebih baik sehingga terwujud sisi batin yang lebih baik daripada sisi lahir. Wadzalika li'anna as-sarirata mawdu'un nazarul haqq wa 'alaniyatul matmahu nazarul khalq. Bahwasanya dikatakan wadzalika, dan seperti itulah seharusnya, karena sisi batin seseorang adalah arah pandangan Allah Subhanahu wa taala, sedang sisi lahirnya adalah batas terjauh pandangan makhluk. Ya, dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan pentingnya kita itu memperbaiki keadaan sisi batin kita. Ya. Jangan sampai sisi batin kita itu mengalahkan sisi lahiriah kita. Bukannya kita tidak boleh berhias sisi lahir kita, berpenampilan bagus sisi lahir kita, tentu juga dianjurkan pula. Cuman jangan sampai lahiriah kita itu mengalahkan batin kita, ya. Jangan sampai itu terjadi. Makanya Imam Abdullah Al-Haddad memberikan wejangan bahwasanya kita diharuskan senantiasa mengusahakan sisi batin lebih baik daripada sisi lahir. Dengan cara apa memperbaiki sisi batin itu? Dengan cara sering-sering introspeksi diri kita atau muhasabah tentang diri kita. Ukur diri kita nih, udah bagaimana nih kita? Karena hakikatnya yang mengetahui diri seseorang itu ada hanya orang tersebut dan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Imam Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah, bahwasanya seseorang yang paling mengetahui dirinya adalah orang tersebut dan ketika ia sendiri. Jadi kalau kita mau mengetahui kualitas
sisi batin kita, ya, mau mengetahui sisi batin kita, lihat diri kita ketika sendiri. Apakah kita masih tetap mau beribadah, mau berbuat baik, ya, dan contoh yang lainnya. Kalau misalnya kita masih konsisten, kita berbuat baik, ada orang, tidak ada orang, dilihat orang atau tidak dilihat orang, ya, ada yang memuji atau yang tidak ada yang memuji, dan lain seterusnya. Kalau kita konsisten dan tidak terpengaruh akan hal-hal yang tadi, berarti kita tergolong orang-orang yang sisi batinnya itu insya Allah baik. Jangan sampai kita hanya terlihat dari sisi lahiriah saja baik. Bahwasanya kalau sisi lahiriah kan kita sudah mengetahui penampilan kita. Contoh saya seperti ini, menggunakan atribut atau pakaian yang baik, ya, memakai peci penutup kepala, memakai baju koko, ini kan sangat baik. Nah, tapi nggak ada yang tahu isi dari diri saya, hanya saya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya kita jangan bosan-bosan untuk terus memperbaiki sisi batin daripada diri kita masing-masing. Terus kita riyadhah, ya, berusaha untuk memperbaiki sisi batin kita, jangan sampai kalah oleh sisi lahiriah kita. Bahwasanya dikatakan dalam hadisnya Nabi SAW, abghadul ibad ilallahi man kana thawbahu khairan min amali. Bahwasanya orang yang paling dibenci, orang yang paling dimarahi, ya, orang yang paling dibenci oleh Allah itu apa? Man kana thawbahu khairan min amali, yaitu orang yang pakaiannya khairan, itu lebih baik, min amalihi, daripada amal perbuatan. Oleh karenanya sudah barang pasti bahwasanya itu Allah ketika menilai seorang kita itu bukan dari lahiriah. Itu sudah terbukti. Di dalam hadis diterangkan seperti ini. Bahwasanya Allah paling benci sama orang yang pakaiannya bagus, ya, atau pakaiannya lebih baik daripada amalnya. Begitu juga orang-orang yang merasa paling benar dirinya, orang-orang yang merasa paling banyak berbuat kebaikan, sehingga dia berani menjustifikasi atau menghukumi orang-orang yang dinilai dirinya itu kurang daripadanya. Karena bahwasanya Allah sudah mengatakan juga dalam Al-Quran, ketakwaan adalah sisi pandang Allah. Jadi kalau Allah melihat hambanya itu bukan melihat lahiriah, tampilan, tidak. Tapi yang dilihat Allah adalah dari sisi ketakwaan. Ketakwaan itu kan definisinya imtithalul awamirillah fajtinabun nawahi, yaitu orang-orang yang senantiasa mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Nah, itu definisi takwa. Kalau misalnya kita sudah melakukan hal seperti itu, menjalankan perintah, menjauhkan apa yang dilarang, artinya kita insya Allah tergolong ke dalam orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau orang bertakwa itu baru mempunyai nilai khusus di hadapan. Mau kita berpenampilan biasa aja atau malah kurang, artinya kurang dibanding orang-orang pada umumnya. Pakaian kita lebih biasa banget, nggak berpenampilan agama banget misalnya. Tapi kalau kita melakukan atau mengerjakan nilai-nilai ketakwaan tadi, itu lebih mulia ketimbang orang-orang yang mengekspresikan ketakwanya itu dengan penampilannya atau lahiriahnya saja. Kemudian juga dikatakan di dalam hadis yang lain, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Bahwasanya Allah tidak mengarahkan pandangannya, Allah tidak melihat ke arah fisikmu, ajsamikum wa ila suwarikum, kepada bentukmu, wujudmu, rupamu. Walakin, akan tetapi Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum,
melihat ke dalam hati kita atau ke hati kamu, ya, melihat kepada hati kamu wa amalikum, dan kepada amal-amal kamu, ya. Artinya bahwasanya Allah itu senantiasa melihat dari segi sirri kita, ya, dari dalam diri kita. Enggak, Allah tidak mau terjebak, kalau bahasa sekarang itu pencitraan, ya. Allah tuh maha segalanya, tentu Allah tidak akan bisa dibohongi atau ditipu daya sama makhluknya. Oleh karenanya Allah ketika mau menilai makhluknya itu nggak lihat dari secara fisik bagaimana, bentuknya gimana, memakai atribut apa, enggak dilihat. Tapi yang dilihat adalah sisi batinnya dia, ya. Nggak dilihat ajsamikum, jenisnya bagaimana, wa ila aswarikum, bentuknya kayak gimana itu makhluk. Walakin, tetapi Allah yanziru ila qulubikum wa amalikum, melihat daripada hati kita dan amal perbuatan kita. Kalau misalnya hati dan amal perbuatan kita itu baik, itu yang dilihat oleh Allah, bukan dari segi lahiriahnya. Kemudian juga di dalam hadis yang lainnya dikatakan innallaha la yanziru ila suwarikum wa amalikum walakin yanziru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat ke arah rupamu, tidak juga ke arah hartamu. Tetapi Allah melihat ke arah hati dan perbuatanmu. Allah enggak melihat kepada rupa kita, Allah enggak melihat kepada harta kita. Allah tidak melihat ke arah ke bagian dari lahiriah kita, enggak dilihat semua. Tapi yang dilihat adalah Allah melihat dari arah qulubikum wa amalikum, yaitu hati kita dan perbuatan kita. Makanya enggak menjamin orang-orang yang mempunyai kelebihan harta juga itu mempunyai hubungan baik kepada Allah atau mempunyai hubungan baik kepada makhluknya Allah. Ya, dalam hidup ini kan kita dituntut untuk menjaga hubungan kita itu dengan Allah, hablum minallah wa hablum minan nas, yaitu menjaga hubungan baik kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kalau misalnya ada orang yang berlebih harta tapi dia tidak peka atas lingkungan sekitarnya, tidak peka, tidak peduli dengan saudara-saudara sekitarnya yang kekurangan, ya artinya mereka hanya mengekspresikan agamanya itu dari sisi lahiriahnya saja. Terkesan dia beribadah, mempunyai banyak harta, terkesan banyak sedekah, padahal samping rumahnya, samping tempat tinggalnya itu ada saudaranya yang sedang kelaparan. Oleh karenanya Allah tuh menekankan sekali kita itu harus memperhatikan sisi batin kita. Itu yang terpenting. Jangan sampai kita hanya mengedepankan tampilan fisik. Tapi di dalam hadis lain juga dikatakan, yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Nah, dikatakan ini Rasulullah berdoa nih, ya Allah, Allahumma ja'al sarirati, jadikanlah batinku khairan min alaniyati, itu lebih baik daripada lahiriahku. Waj'al alaniyati salihatan, dan jadikanlah lahirku baik pula. Tentu yang lebih ideal, yang sempurnanya nih, batin kita bagus, lahiriah kita juga bagus. Oleh karenanya Rasulullah berdoa seperti ini, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Bahwasanya Rasulullah memohon juga nih kepada Allah, jadikanlah batinku ini baik ya Allah daripada lahiriahku, dan juga jadikanlah lahiriahku baik pula sebagaimana sisi batinku. Memang yang idealnya batinnya bagus, lahiriahnya juga bagus. Kalau misalnya ya sebenarnya kalau memperbaiki lahiriah itu mudah banget, ya. Tinggal kita berpenampilan selayaknya orang-orang pada umumnya, ya. Ketika waktunya beribadah, kita pakai pakaian ibadah yang bagus. Itu udah memperbaiki lahiriah, mudah sekali, nggak ada kendala kalau memperbaiki lahiriah.
yang banyak masalah atau susah kita merealisasikannya adalah ketika kita memperbaiki sisi batin kita. Bagaimana itu caranya? Gitu kan? Oleh karena kita harus tuntut tetap harus melatih diri kita biar batin kita itu senantiasa terus mengalami perbaikan. Jangan sampai kalah sama lahiriah kita. Mungkin kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.